Sabuk Intercontinental baru. Anak pertama Logan Paul lahir. Ken selamatkan karir The Undertaker. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Sabuk Intercontinental baru. WWE akhirnya ubah desain dari WWE Intercontinental Championship dan Jey Uso memamerkan gelar baru itu di Raw pagi ini. Jey Uso mengalahkan Bron Breakker untuk memenangkan gelar tersebut di episode Raw minggu kemarin. Kemenangan ini menandai awal dari gelar juara tunggal pertamanya di WWE. Jey merayakan kemenangannya di episode Raw pagi ini dan membawa versi terbaru dari WWE Intercontinental Championship. Perbedaan utamanya adalah desain baru ini punya aksen warna biru. Di atas ring, Jey Uso ngomongin soal kemenangannya dan bilang kalau dia siap melawan siapa aja yang mau menantang untuk gelar tersebut. Dia berterima kasih kepada para fans atas dukungannya dan bilang kalau perjalanannya udah panjang sampai titik ini. Dia juga sempat nyebut soal konfliknya dengan The Bloodline sebelum bilang kalau ibunya adalah penggemar terbesarnya. Jey ngirimin pesan buat ibunya, bilang kalau mereka udah berhasil. Bron Breakker muncul dan bilang setelah pertandingan mereka, dia menghormati Jey Uso. Dia bilang kalau Jey adalah pria yang lebih baik malam itu. Breakker lalu ngasih selamat ke Jey dan mereka berjabat tangan. Inilah desain baru WWE Intercontinental Championship. Menurut kalian, apakah lebih bagus desain yang baru atau yang lama? Komen di bawah. Anak pertama Logan Paul lahir. Logan Paul sekarang udah jadi ayah. Dalam sebuah postingan di Instagram, Logan Paul nge-share foto tunangannya, Nina Agdal, dan bayi mereka yang baru lahir. Esme Agdal Paul udah gabung ke chat, tulis Logan. Logan dan Nina bertunangan pada bulan Juli tahun 2023. Di bulan April 2024, mereka umumkan kalau mereka sedang menantikan anak pertama yang akan lahir di musim gugur. Di WWE, Logan Paul belum muncul lagi sejak dia kalah dari LA Knight di SummerSlam dan kehilangan WWE United States Championship-nya. Sampai saat ini, belum ada kabar kapan dia bakal balik ke WWE. Menurut kalian, apakah Logan Paul sudah pantas untuk naik ke skena gelar juara dunia? Komen di bawah. Ken selamatkan karir The Undertaker. Banyak tag team di dunia gulat profesional, tapi cuma sedikit yang layak masuk Hall of Fame. Salah satunya adalah Brothers of Destruction. Tim ini terdiri dari Big Red Machine, Kane, dan WWE Hall of Famer The Undertaker. Baru-baru ini, sang Deadman berbagi pemikirannya tentang Big Red Machine. Dalam sesi tanya jawab eksklusif di Patreon, The Undertaker bilang tanpa kehadiran Kane, sebagian besar karirnya mungkin gak akan terjadi. Ada bagian besar dari karirku, kalau Kane gak ada, karirku gak bakal terjadi. Banyak hal yang berkembang dari kami bekerja bareng, ke program dan cerita yang berbeda. Bukan cuma waktu kita saling lawan, tapi juga ngebantu karakternya berkembang karena aku punya seseorang yang bisa aku hubungkan. Itu kayak, ini daging dan darahku. Itu cara yang bikin aku kelihatan lebih rentan, kata The Undertaker. WWE Hall of Famer itu juga bilang dia belajar banyak dari kerja bareng Kane. Aku belajar banyak kerja sama dia, termasuk gimana cara bikin diriku lebih rentan ke depannya. Tanpa Kane, aku cuma jadi pembunuh sampai habis. Aku gak yakin aku bisa bertahan 30 tahun tanpa cerita itu. The Brothers of Destruction pernah beberapa kali jadi juara WWE World Tag Team Championships. Menurut kalian, apakah Brothers of Destruction itu salah satu tag team terbaik? Komen di bawah. Tanggapan Big E ke situasi New Day sekarang. Kofi Kingston dan Xavier Woods lagi ngalamin masa-masa sulit di WWE. Masalah mulai muncul waktu The New Day bentrok sama Karrion Kross. Dan makin parah karena Woods kesal sama ide Kingston yang katanya mau gantiin Big E dengan Odyssey Jones. Ditambah lagi mereka gagal menang WWE World Tag Team Titles dan Kingston malah konsultasi sama LWO soal siapa yang bisa diandalkan. Dalam sebuah wawancara dengan Sports Talk Philly, Big E ditanya soal konflik antara dua sahabatnya itu. Dia jelasin kalau wajar aja ada perdebatan ketika kalian udah lama kerja bareng sama seseorang. Kami udah lama banget bareng, 10 tahun tuh lama banget. Kita ini grup yang biasanya nggak ada drama. Tapi sekarang Kofi dan Woods lagi ngalamin sedikit masalah. Menurutku, itu terjadi di setiap hubungan. Kayak pernikahan aja.
Kadang kamu nggak selalu sejalan, tapi itu hal biasa dalam kerja sama tim. Rasanya kayak pernikahan juga. Big E juga ditanya soal tweet Woods yang kayak ngasih kode buat ketemu teman lama. Yang bikin banyak orang mikir kalau ini petunjuk soal kembalinya Big E. Tapi mantan juara WWE itu berharap semuanya bisa diberesin. Aku nggak tahu persis itu maksudnya apa. Selama ini aku nggak terlalu ikut campur sama apa yang lagi mereka hadapin sekarang. Aku masih deket sama mereka, tapi rasanya aku nggak mau terlalu ikut campur kecuali diminta. Aku harap mereka bisa nyelesain apapun masalahnya. Mereka berdua tahu apa yang mereka lakuin. Kalau aku ngobrol sama mereka, aku nggak ngerasa kayak harus kasih saran. Mereka udah tahu apa yang harus dilakukan. Kadang kamu cuma butuh diingatkan tentang hal-hal yang udah kamu tahu. Lihat deh, Kofi udah capai banyak hal luar biasa sebagai solo wrestler dan Woods juga. Ada jalur buat mereka kalau mau jalan sendiri-sendiri, tapi bisa juga tetap bareng sebagai tim. Banyak banget pilihan buat dua orang yang super berbakat ini. Walaupun mereka udah capai banyak hal, aku masih ngerasa mereka masih bisa lebih dari ini. Big E juga ngasih perhatian khusus ke Woods, seseorang yang menurutnya layak dapat lebih banyak kesempatan sebagai bintang solo. Mirip kayak dia pas menang King of the Ring di tahun 2021. Tapi yang paling penting buat Big E adalah biar Woods dan Kingston bisa berkembang dan nulis cerita karir mereka sendiri. Menurut kalian, apakah The New Day perlu dibubarkan? Komen di bawah. Triple H sukses jadi pengganti Vince McMahon. Sejak jadi Chief Content Officer dan Head of Kreatif buat WWE, Triple H sering dikreditin atas peningkatan kualitas cerita di WWE dan bikin fans makin tertarik lagi nonton. Fans yang ngikutin WWE dari tahun 90-an pasti inget banget sama era attitude dan nikmatin gaya kreatif Vince McMahon bertahun-tahun. Tapi ada yang bilang kalau mantan CEO itu sempat kehilangan sentuhannya, terutama di tahun 2010-an. Dalam acara 83 Weeks, mantan eksekutif WCW, Eric Bischoff, jelasin kenapa dia percaya kalau Triple H sukses jadi pengganti Vince McMahon dalam 2 tahun terakhir. Vince udah nggak terlalu bisa ngerasain keinginan penonton. Dulu di tahun 90-an, dia punya sentuhan itu. Kita lihat apa yang dia lakuin buat bisnis ini di awal tahun 80-an. Waktu 90-an, pas dia terdesak karena aku terus menekam dia tiap minggu, dia bikin Attitude Era dan kita lihat apa yang Vince bisa lakuin. Dia ada di puncaknya. Tapi entah gimana, dia kehilangan sentuhan itu. Triple H masih punya sentuhan itu. Bruce Prichard juga punya. Dan mereka nggak bilang, oh aku punya ide paling keren di dunia. Mereka punya insting, intuisi tentang apa yang bakal bikin penonton bereaksi dan menikmati. Bischoff juga baru-baru ini bilang kalau dia harap WWE nggak kebablasan pas Raw pindah ke Netflix di bulan Januari nanti. Karena Triple H bakal punya kebebasan lebih buat bikin konten yang lebih berani yang mungkin nggak cocok buat TV biasa. Menurut kalian, apakah era Triple H ini bisa saingi era attitude-nya Vince McMahon? Komen di bawah. Ada kejutan besar segera di NXT. Dalam beberapa minggu terakhir, Julia dan Stephanie Fekir udah debut di NXT. Julia muncul di NXT No Mercy dan akan menantang untuk NXT Women's Championship di episode NXT tanggal 2 Oktober besok waktu Indonesia. Sementara itu, Fekir muncul lewat video promo di episode tanggal 24 September. Ngobrol bareng Rick Ucchino dari The Takedown di Sports Illustrated, Senior Vice President of Talent Development Kreatif WWE, Shawn Michaels, ngomongin soal kedatangan Julia dan Fekir ke roster NXT. Dia juga bilang bakal ada kejutan besar yang datang. Roster wanita terbaik di dunia menurutku, kata Shawn Michaels. Roxanne Perez, Kelani Jordan, Jada Parker, dan tentu aja 2 free agent paling hot di dunia sekarang, Julia dan Stephanie Fekir. Dan masih ada kejutan besar lainnya yang bakal datang. Kalau kamu pikir roster kita udah gila, kamu belum lihat semuanya. Dan ini berlaku buat kedua sisi roster kita. Shawn Michaels juga komentar soal momentum NXT. Dia bilang masa depan NXT akan makin cerah saat brand ini debut di CW Network pada tanggal 1 Oktober. NXT punya momentum besar setahun terakhir. Sedang banget bisa bilang kalau kita naik 15% di kategori iklan yang jadi sorotan sekarang. Kita masih luar biasa dan masa depan makin cerah dengan peluncuran NXT di CW Network pada tanggal 1 Oktober. Menurut kalian, kejutan apa nih yang bakal datang di NXT? Siapa lagi yang bakal masuk ke NXT? Komen di bawah. Trick Williams mau baikan sama Carmelo Hayes. Trick Williams naik daun sebagai partner Carmelo Hayes di NXT sebelum dia akhirnya berdiri sendiri.
Melo kemudian berkhianat dan mereka berdua punya rivalitas yang panas. Williams keluar sebagai pemenang dan dia berhasil merebut NXT Championship, sementara Melo naik ke roster utama. Di acara Going Ringside, Trick Williams ditanya soal kemungkinan rekonsiliasi dengan Carmelo Hayes. "Jujur aja, aku gak pernah punya masalah sama Melo," kata Trick Williams. "Dia yang punya masalah sama aku. Tapi tentu aja ada kemungkinan kita bakal baikan lagi. Kalau aku bilang, kamu temanku, kamu saudaraku, aku sungguh-sungguh bilang itu. Jadi ya, kalau dia butuh bantuanku, aku siap bantu dia." Trick Williams bakal menantang Ethan Page buat NXT Championship di episode NXT minggu ini. Sementara itu, Melo baru aja menang besar lawan Andrade di episode SmackDown minggu kemarin. Menurut kalian, lebih baik siapa nih? Melo atau Trick? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible.